ini ada hal yang menarik ya mengenai bukan ijazah tapi skripsi. Hati-hati dengan jebakan Batman, itu mungkin pesannya ya. Baik yang disampaikan kepada Roy Suryo maupun Sianipar ya, respon Sianipar dari pesan yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi. Karena intinya adalah dia mengatakan, oh bisa saja skripsi yang dilihat oleh Rismond dan Roy itu bukan yang sesungguhnya, itu salinannya doang yang nggak lengkap. Hati-hati nanti tiba-tiba muncul versi yang lengkapnya ya. Tapi tetap tadi kaidahnya, walaupun ada versi yang lengkapnya, maksudnya yang lengkap itu ada tanda tangan pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada tanda tangan pejabat dekannya, lengkap lah ya. Tetap saja harus ada yang namanya apa istilahnya, yang namanya uji forensik juga, apakah itu memang baru ataukah itu baru direproduksi. Itu saya pernah menunjukkan lembar pengesahan skripsi saya, mungkin bisa ditampilkan lagi tuh kalau ada ya. Di situ kelihatan betul kan, ada yang pembimbingnya, kemudian dekannya dan lain sebagainya. Tetapi ini menarik apa yang disampaikan oleh lawyer atau kuasa hukum dari pihak Jokowi, Yakub Hasibuan. Kita bacakan ya, nanti kita ulas. Ini hati-hatilah. Tapi sebenarnya tidak perlu hati-hati juga kalau semua itu didasarkan pada sebuah profesionalisme, yaitu uji forensik. Walaupun Munarman misalnya mengatakan, wah itu kalau independen lapor kriminal laboratorium forensik Mabes, kalau tidak independen gimana tiba-tiba dia menyatakan bahwa semuanya asli dan lain sebagainya. Ya kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala saja kalau begitu. Kalau kita tidak bisa lagi berharap bahwa ada kebenaran yang sebenar-benarnya, atau kalau mau ya ada tim independen juga yang kemudian melakukan pemeriksaan. Tidak bisa orang yang atau institusi yang bisa disetir ya. Kok begitu? Ya selama ini begitu, tapi saya nggak tahu kalau di era yang baru ini. Kan kejadian Habib Rizik, Habib Bahar, Munarman ya, itu semua kan menunjukkan betapa kekuasaan itu terlalu pongah untuk menyetop, bukan terlalu pongah, kekuasaan semena-mena, sewenang-wenang untuk membungkam orang-orang yang kritis ya dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi saudara sekalian, kita coba lihat ya, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik yang disampaikan oleh Hasibuan alias Yakub Hasibuan ya. Oke, kita bacakan saudara sekalian. Alhamdulillah banyak ya konten-konten kita yang menarik, interview dengan berbagai pihak. Silakan terus diupdate ya pengetahuan kita semua ya. Oke, ini menarik sebagaimana diberitakan oleh bogortribunnews.com ya. Roy Suryo terlanjur percaya diri, skripsi Jokowi di perpustakaan ternyata salinan, aslinya disimpan. Nah, ini menarik ya. Karena yang saya tahu kalau pakai lembar pengesahan ya semuanya. Kalau misalnya ada 5 salinan, dia 5 salinan itu asli semua, enggak ada yang cuman satu masternya gitu ya. Oke, cap basah semua ya. Oke. Tribunnews.bogor.com. Roy Suryo diduga bukan menganalisa skripsi asli milik Jokowi. Diduga skripsi yang diteliti Roy Suryo merupakan salinan bukan asli. Ia berkukuh skripsi Jokowi palsu karena menemukan sejumlah kesalahan. Kemudian pertama, Roy ngotot font yang digunakan tak sesuai zaman. Ia mengatakan font Times New Roman belum keluar saat Jokowi menulis skripsi, yakni tahun 1985. Sedangkan menurut Roy, font tersebut baru dirilis sekitar tahun 1992. Selain itu, Roy Suryo mempermasalahkan ejaan nama dosen pembimbing Jokowi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kata dia harusnya Sumitro ditulis hanya menggunakan huruf U, Sumitro. Oke. Dan itu dikonfirmasi anaknya, putrinya ya.
Menurutnya pun tanda tangan Sumitro tidak seperti yang ada di skripsi Jokowi. Ada juga masalah tanggal yang tidak tertera di atas tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pengacara Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan dalam proses skripsi ada yang namanya perbaikan. Oke. Kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki mahasiswa untuk sidang skripsi itu pasti nanti setujui lebih dulu, kata Yakub. Setelah disetujui barulah mahasiswa disuruh untuk mencetak beberapa rangkap sebagai salinan. Setelah disetujui oleh para penguji barulah diminta kita mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lain. Satu salinan dikasih perpustakaan fakultas, satu salinan perpustakaan yang punya universitas, satu dosen pembimbing, satu dosen penguji, kata Yakub Hasibuan, ya. Kemudian dengan begitu berarti skripsi yang ada di perpustakaan adalah salinan, bukan yang asli. Luar biasa, ya. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang disetujui itu ada coretan dosen. Lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan ini tuh yang nanti akan diperbaiki, baru nanti dicetak, baru nanti masuk perpustakaan, kata Yakub. Nggak konsisten juga ya. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan. Ia pun curiga dokumen yang diteliti Roy Suryo hingga menuduh palsu adalah skripsi salinan tersebut. Jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan yang ada di perpustakaan, kata Yakub Hasibuan. Walau demikian, Roy Suryo berkuku skripsi yang ada di perpustakaan merupakan asli. Sebab menurut Roy, meskipun revisi skripsi tersebut harus sudah ditandatangani. Meskipun itu direvisi, tetap yang dikumpul di kampus itu adalah yang sudah penuh dengan tanda tangan juga. Tidak boleh kita kumpulkan di perpustakaan yang masih kosong, katanya. Ia merujuk pada 2 tanda tangan di halaman depan skripsi Jokowi. Terbukti yang dikumpulkan Jokowi saat di skripsi halaman depan ada tanda tangan, meskipun tanda tangannya meragukan, kok namanya juga beda, abjadnya U ditulis OE. Kemudian depannya profesor, kok belakangnya masih doktor. Sama, tidak ada lembar pengujiannya, kata Roy Suryo, ya. Harus ada, meski itu kopi keberapa, semuanya harus ada tanda tangan semua, apalagi yang tersimpan sebagai milik kampus, tidak bisa hanya fotokopinya saja, kata Roy, ya. Ia mengaku mendapatkan skripsi tersebut dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Versi resmi yang diberikan wakil rektor dan itu milik perpustakaan Fakultas Kehutanan, clear, itu resmi dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya, kata Roy Suryo. Kompas.com 2 tahun lalu pernah mewawancari Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta sambil melihat secara langsung penampakan skripsi Jokowi. Sigit menerangkan mulai dari salinan ijazah yang disimpan pihak kampus, salinan ijazah ini kalau ijazah aslinya dipegang yang bersangkutan Joko Widodo, katanya. Pada ijazah tersebut juga terdapat nomor registrasi yang selama ini dipergunjingkan. Nomor registrasi ini yang biasanya di media sosial tidak nampak, padahal ini ada. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, kata Sigit. Ia menerangkan biasanya skripsi asli memang diserahkan pada pihak kampus. Kalau skripsi asli memang diserahkan pada kami, katanya. Sedangkan skripsi yang ada di perpustakaan, kata Sigit, adalah salinan. Untuk sementara yang kami tampilkan di perpustakaan adalah salinan. Luar biasa, ya. Sedangkan yang asli kami simpan di tempat khusus, kata Sigit. Luar biasa, ya. Saat ditunjukkan judul skripsi Jokowi adalah studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta oleh Joko Widit sih. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1985. Tampak ada 2 stempel di bagian kiri skripsi Jokowi. Perpustakaan Kehutanan UGM 110962, ya. Oke, jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran, ya. Sekali lagi yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran. Sependek pengetahuan saya, ya, skripsi itu, sobat era sekalian, memang akan bolak-balik ada perbaikan, ya. Pertama net dulu, biar, ya kan, kita selesaikan itu skripsi. Setelah selesai kemudian ditentukan kapan ujiannya, ujian kan. Nah, ujian itu ada 2 kemungkinan, ada dengan perbaikan atau tidak ada perbaikan. Nah, saya pada waktu itu tidak ada perbaikan, ya. Jadi karena tidak ada perbaikan, ya tentu kemudian skripsi itu dicetak, ya kan.
Saya lupa apakah yang mencetaknya kampus atau saya sendiri. Kayaknya saya sendiri. Tetapi kampus saya lupa ya. Sepertinya di kampus mencetaknya karena dia membutuhkan keseragaman kan. Nah semuanya itu ditandatangani. Jadi bukan satu saja yang ditandatangani, semua ditandatangani. Sehingga saya skripsi saya misalnya, ya saya dapat salinan yang ditandatangani juga. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa aslinya itu disimpan perpustakaan, ya asli yang punya saya itu juga ditandatangani. Bisa diperlihatkan lembar pengesahannya. Sudah diperlihatkan tadi ya. Kalau saya pernah tunjukkan tuh lembar pengesahannya. Atau sebentar saya ambil skripsinya ya, sebentar ya. Tuh. Ketika matahari hanya di atas. Ya, sobat RH sekalian ya. Kalau yang UGM saya ya, misalnya itu ada lembar pengesahan yang sudah pernah diinikan ya. Ini nih lembar pengesahannya ya ini. Nih lembar pengesahannya ya. Nih. Nah, jadi di lembar pengesahan ini ada ininya, ada halaman pengesahan skripsi ini dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari Ketua Suwoto Toto Pandoyo SH, anggota 1 Wardono SH MH, anggota 2 Aminoto SH. Skripsi ini disahkan pada tanggal 29 November 1994. Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Maria SW Sumarjono SH MCL MPA. Nah, ini ada. Saya pernah memberikan itu ya. Jadi ini skripsi saya saudara sekalian ya. Nah, itu ada. Jadi yang di fakultas ya tentu sama, ada juga lembar pengesahannya. Tetapi bisa jadi ya tidak ada lembar pengesahannya, tetapi nggak lazim, apalagi yang sudah ditampilkan di perpustakaan ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat yang dipermasalahkan Roy Suryo itu kan tidak hanya lembar pengesahan, tetapi nah itu ya punya saya ya. Dan ini adalah yang saya miliki ya, yang saya miliki ada lembar pengesahannya. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa yang asli itu milik fakultas ya kan, buktinya yang asli dapat juga saya. Karena semuanya asli, karena semuanya ditandatangani ya. Semuanya ada di lembar pengesahan tersebut. Jadi sobat era sekalian, itu pengalaman saya ya. Tapi nggak tahu kalau seandainya di sana agak berbeda. Cuma kan kalau kita lihat yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar kan tidak hanya soal lembar pengesahan, tetapi yang paling menohok dalam tanda kutip adalah penggunaan Times New Roman. Jadi di lembar pengesahan saya ini ya, ini saja sepertinya Times New Roman, tetapi kalau dilihat dengan dilihat dengan istilahnya dilihat dengan mata yang lebih jelas ya, bisa jadi ini bukan Times New Roman. Nah, yang paham seperti itu tentu orang digital forensik ya. Tetapi jangan lupa ini skripsi saya tahun 94. Di mana kata Rismond itu Times New Roman sudah dirilis tahun 92 dan 93 sudah mulai dipakai. Jadi bisa jadi ini Times New Roman, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk mengatakan ini Times New Roman atau tidak.
Kalaupun Times New Roman konteksnya 94 it's okay. Tapi untuk konteks 85, nah itu yang menjadi persoalan, apakah jenis huruf itu sudah ada atau tidak. Nah itu yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Richmond, ya kan? Dan juga oleh Roy Suryo. Yang kedua adalah yang dipermasalahkan juga adalah soal tanda tangan yang kelihatannya katanya berbeda. Yang ketiga adalah soal nama Sumitro yang harusnya menggunakan Su tapi Sumitro. Ini juga ada foto wisuda saya ya. Ini just to show you that I'm original original alumni ya. Begitu sobat era sekalian ya. Karena itu sebenarnya kalau kita mau stick pada pendapat Roy Suryo dan Richmond ya, tidak hanya mempermasalahkan lembar pengesahan, tapi juga sekali lagi mempermasalahkan penggunaan Times New Roman, mempermasalahkan nama yang berbeda, dan kemudian tanda tangan yang berbeda juga. Termasuk juga gelar yang berbeda. Tadi ada yang ditulis profesor, tapi ada yang ditulis doktor ya. Karena kalau misalnya pembimbingnya itu 2 kali, maka dia 2 kali namanya ya. Jadi ada yang namanya persetujuan, lembar persetujuan ya, penyusun saya, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2. Nah kalau dia ada pembimbing lagi, maka nama dia muncul lagi tuh. Jadi di 2 halaman itu. Tapi rasanya nggak mungkin kalau 1 profesor, 1 doktor. Nah itu yang didapatkan oleh Roy Suryo dan Richmond Sianipar, yang kemudian kata Yakub Hasibuan, itu salinan katanya. Saya tidak paham dengan back and forth tadi ya, konsultasi, perbaikan dan lain sebagainya. Karena walaupun dia salinan, ya dia net. Maksudnya oke lah, misalnya dia tidak ditandatangani, tetapi misalnya penggunaan Times New Roman, jadi skripsi yang dilihat Roy Suryo ya mestinya sama dengan skripsi yang ada yang katanya original dan lain sebagainya. Apapun penggunaan font dan lain sebagainya, semuanya harus sama. Kalau berbeda itu malah aneh ya kan. Tapi kan di lembar pengesahannya itu nggak ada, rasanya nggak mungkin ada beda-beda. Kalaupun yang ada coretan-coretannya itu bukan yang asli. Yang asli itu yang sudah net, yang sudah selesai diperbaiki. Kalau ada perbaikan ya setelah selesai perbaikan, itulah kemudian skripsi aslinya. Kalau yang coretan-coretan itu dianggap itu bukan yang asli. Begitu sobat era sekalian ya, yang kita harus pahami gitu ya. Karena itu menurut saya keterangan Yakub Hasibuan ini agak aneh sepanjang yang dapat saya baca di berita ini ya. Kalau dia mengatakan ada macam-macam begitu ya, walaupun dicoret-coret ijazahnya, tapi bukan berarti itu yang kemudian akan dicetak. Yang dicetak itu yang sudah net. Nah yang net itulah yang kemudian dipegang oleh Roy Suryo dan Richmond Sianipar. Nggak mungkin ada versi lain kan? Versi lain kemungkinan besar ada tanda tangannya, itu versi lainnya. Tetapi kalau dilihat misalnya yang tidak ada tanda tangannya, ya tetap saja huruf-huruf, nama dan lain sebagainya harus sama kan? Karena saya lihat S2 saya kelihatannya cuma dicap basah saja, tetapi di lembar pengesahannya juga tidak ada tanda tangan. Tetapi itu S2, tapi saya tidak tahu kalau bagaimana S1-nya ya. Yang saya tahu ya yang pertinggal saya ada semua tanda tangannya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi tidak boleh ada 2 versi skripsi. Yang ada kemungkinan adalah ada yang ditandatangani, ada yang tidak. Tapi versinya harus sama. Penggunaan font dan lain sebagainya harus sama. Nggak boleh berbeda-beda. Itu yang ingin saya sampaikan sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Ada dugaan kasus ijazah ini tidak pernah ke pokoknya, tapi ada upaya penggeseran kasus. Sekali lagi tidak akan sampai ke pokok utama, tidak ada pernah pembuktian. Ya ini yang kita khawatirkan sesungguhnya, yaitu geser gawang. Jadi bukan gawang yang sesungguhnya, tapi digeser gawangnya, istilah Munarman ya. Kalau kebebasan tanpa batas akan secara tidak sadar mensabotase. Maksudnya apa kebebasan tanpa batas? Ada yang kebakaran jenggot, guys, tengok sana tengok sini cari pembenaran.
Masalah ringan, simpel, mudah sekali. Jikalau punya niat baik dari penguasa, tunjukkan aslinya. Cukup 1 menit periksa, selesai, clear. Tidak ada bumerang. Bangsa Jokowi panik terdesak. Sangat bahaya bagi keamanan dan rahasia negara jika jabatan strategis disusupi oleh si palsu. Mereka berusaha mencari celah untuk menjebak undang-undang pencemaran nama baik. Artinya berusaha menutupi kepalsuannya dan penjarakan targetnya. Meskipun salinan harusnya sama, masa S1 kok tesis itu S2. Bung Rismon CS gandeng hacker muda Indonesia berbakat untuk antisipasi ijazah dan skripsi yang berevolusi. Apakah Refli Harun sudah mengucapkan selamat ulang tahun ke Abah Anis? Kacau juga. Tidak hanya ulang tahun, tapi saya juga hadir kemarin ya. Wah, ini Blackwater tidak nonton konten kita ya. Bang Refli, gimana jika ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan, kemudian Bang Rismon dan kawan-kawan dinyatakan oleh hakim bersalah, bagaimana? Ya itulah, ya kita patut menyesalkan. Di mana pencemaran nama baiknya ya? Hal yang paling mustahil, Mulyono berani hadir langsung di persidangan dan berani menunjukkan langsung ijazah asli kepada ahli forensik dan hakim dalam ujung-ujungnya pasti kriminalisasi pelapor. Jadi begini saudara sekalian, sebenarnya ada spekulasi ya dalam diri saya atau juga orang lain ya, beberapa orang sebenarnya jangan-jangan ada dia ijazah aslinya, asli benar dari UGM. Tetapi dia tidak mau tunjukkan sekarang karena dia ingin menunggangi gelombang ini. Ya, agar dia tetap on top di dalam pemberitaan dan lain sebagainya. Dan dia menikmati ini agar tidak terjadi yang namanya post power syndrome. Setelah tidak lagi menjabat kemudian tidak diperhatikan lagi. Sekarang berita tentang Jokowi itu kan banyak sekali. Saya tidak bisa membantah tapi juga tidak membenarkan teori seperti ini. Kalau benar teori seperti ini, wah dalam tanda kutip kejam sekali. Mantan presiden kita ini kok bisa membuat kegaduhan yang luar biasa, memenjarakan orang, dan kemudian terakhir dia mengatakan, nah ini ijazah asli saya. Padahal kalau from the beginning dia tunjukkan ijazah aslinya kan selesai. Tidak perlu ada Bambang Tri, tidak perlu ada Gus Nur, tidak perlu ada pelaporan dan lain sebagainya. Langsung dia redam. Dia pidato atau setnek pidato, bapak-bapak sekalian ya, yang mengatakan saya berijazah palsu, saya sampaikan ini ijazah asli saya. Ya. Dan untuk keyakinan saya tidak apa-apa diuji forensik. Kan begitu mestinya. Gak bisa mengatakan, padahal sudah ditunjukkan. Gak pernah ditunjukkan ijazahnya. Jadi hanya 2 momen ijazah itu ditunjukkan yang katanya asli. Twitter dari kader PSI ya. Kemudian dari screen di belakang. Ya, layar lebar di belakang ketika ada pertemuan para alumni itu yang menunjukkan ijazah. Itu saja yang kemudian ada momen, dan itu diperkirakan sama ya, foto yang pakai kacamata dan lain sebagainya itu. Nah, ijazah itu sendiri dipermasalahkan, salah satunya adalah fotonya tidak identik katanya. Barangkali bisa salah itu yang namanya penelitiannya, tapi yang penting kan jujur kan. Yang kedua adalah tadi tidak ada lintasan capnya itu di dalam foto. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, ini ijazahnya sama semua katanya, sama semua. Kalau misalnya itu dianggap palsu kan gitu, maka itu dianggap palsu. Ya berarti kami semua palsu. No way bro, bukan begitu bro. Bisa jadi ijazahnya itu formatnya sama, dalam pengertian ijazahnya itu formatnya sama. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah yang tertempel itu foto yang bukan original di situ. Itu kan yang dipermasalahkan, karena yang namanya lintasan merah itu tidak tertempel di jas hitamnya. Itu menurut Rismon ya. Wallahu alam. Karena itu kan ini kan gampang sekali, tinggal dicari bagaimana ada waktu untuk melakukan semacam uji forensik, apakah benar atau tidak, kan begitu. Yang jelas harus independen ya.
Kita baca lagi ya. Hal yang paling mustahil, Mulyono berani hadir langsung di persidangan dan berani menunjukkan langsung ijazah asli kepada ahli forensik dan hakim dalam persidangan. Ujung-ujungnya pasti kriminalisasi pelapor. Para pengacara lambat bergerak dan kurang investigatif. Harusnya segera dilaporkan penggunaan skripsi palsu. Juga investigasi dok lainnya termasuk mahasiswa lainnya. Oh ini sudah dilaporkan sejak lama ya, tetapi tidak ada gerakan. Tapi baru ada gerakan ketika Jokowi mengadukan ya. Lah kok selain yang ada di perpustakaan sudah mulai permainan dengan orkestrasi agar kalau nih luar biasa, kalau sudah pakar susah juga akal bulusnya. Sudah pasti ini rekayasa lagi, ada kok jahat amat sih. Sebelum 4 peneliti ijazah digusnurkan dan dibambang terikan, sebaiknya minta tim dari luar negeri bisa tidak biar adil. Yang minta kepada siapa? Kepada Prabowo. Politisi senior Habil Marati mengatakan ya bentuklah TGF tim investigasi independen ya, tim pencari fakta TPF, tim pencari fakta ya. Uang palsu plat nomor kendaraan polisi gadungan selalu dikejar. Apa maksudnya? Bohong tutupi dengan bohong. Jangan-jangan sudah bikin baru lagi. Kemungkinan Roy CS lolos bui hanya 13%. Kok bisa begitu ya? Bang Rismon kemana ya akhir-akhir ini? Nggak ada muncul. Ada yang punya info. Rismon itu sobat era sekalian tinggalnya tidak di Indonesia. Tidak di Jakarta, tapi di Balige sana, Sumatera Utara. Jadi dia balik ya. Jadi dia tuh bolak-balik bayangkan. Padahal dia balik dengan ongkos sendiri ya. Jadi dia balik dulu ke Balige, nanti katanya akan datang lagi. Jadi komunikasi sama saya begitu ya. Minimal ada 4-5 rangkap tanda tangan basah semua. Jangan-jangan skripsi Yakub abal-abal juga. Nggak ngerti saya ya. Kebohongan itu berbelit-belit, kejujuran itu sederhana. Semua kegaduhan penyebab dan triggernya adalah Jokowi sendiri yang sedemikian rempongnya menutupi kepalsuannya demi dinasti kekuasaan. Sayangnya Bang Rafli sebagai pakar masih terkesan sepihak, tidak dalam posisi netral sebagai pakar. Bro, netral itu beda sama independen ya. Kalau netral itu tidak bersikap. Kalau independen itu adalah menyatakan sesuatu itu berdasarkan gerakan hati nuraninya. Gitu. Hati nurani saya mencari kebenaran bukan pembenaran. Nah, kebenaran itu hanya bisa dicapai kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian diuji secara independen dan secara, nah itu secara netral ya, bukan secara independen, secara netral oleh tim-tim yang netral. Jadi beda ya netral sama independen. Kalau netral itu adalah tidak berpendapat. Nah, kalau orang berpendapat itu pasti akan cenderung ke sana, kalau nggak ke A ke B, itu namanya yang independen. Tapi kalau netral itu nggak kemana-mana, itu namanya apa istilahnya ya tidak punya hati nurani, tidak punya pemikiran. Anda kan dalam menganalisis sesuatu itu tahu kira-kira pihak mana yang Anda yakini lebih benar, kan begitu? Begitu ya bro ya. Kapan Prabowo nyinggung visinya pada saat nyalon? Tidak pernah rasanya, hanya pidatonya berapi-api. Oke, beda lagi nih. Udah jelas ijazah abal-abal, mana berani dia liatin ijazahnya. Kebal hukum dan banyak pengikut walaupun salah, inilah definisi mafia. Salinan itu sama dengan kopiannya ya. Iyalah. Kan salinan di kopi. Cuman salinan itu apakah akan ditandatangani atau tidak? Yang jelas jenis hurufnya, semuanya, kata-katanya sama semua, nggak boleh berbeda-beda. Kalau enggak kan berarti beda dong nyalinnya ya. Buat skripsi pasti rangkap lebih dari 3 dan itu semua asli. Ya nggak ada yang ya ada sih masternya ya. Masternya itu, tapi masternya itu tetap saja ketika ditandatangani ya asli semua gitu ya. Kemudian nggak ada istilah salinan, jangan mau tertipu lagi, kok tertipu ya, tertipu dengan aksi tipu-tipu. Tetap konsisten dengan skripsi yang ada yang ada sekelas UGM. Kok sudah 40 tahun masih berbentuk salinan.
kebohongan mana lagi yang mau kamu buat untuk menutupi ijazah palsu? Kemudian yang namanya palsu selalu dikejar aparat. Contoh, oke. Kita lihat aja semua ijazah, semua mahasiswa UGM yang diperlakukan sama disimpan di mana kalau sampai 2 penyimpanan. Apalagi. Kemudian yang ngata-ngatain kita buang aja ya. Ngapain kita ini kan ya. Apalagi nih. Tapi kan nanti di persidangan tidak membahas ijazah Jokowi, Pak Refli, karena sebetulnya dengan pernyataan dari UGM saja sudah akan diterima oleh pengadilan. Yang akan dibalaskan masalah pencemaran nama baik. Itulah yang jadi masalah. Tapi jangan lupa saudara sekalian, ada 2 yang sedang berproses sekarang, yaitu laporan tentang tindak pidana penggunaan dokumen ya yang tidak benar yang diajukan oleh TPUA Egy Sujana CS, dan ada laporan dari Jokowi. Kalau benar harusnya kan yang dahuluan melapor yang diproses, satu. Kedua, tindak pidana pokoknya yang harus diproses terlebih dahulu, bukan yang dampak atau ikutannya. Kan laporan pencemaran nama baik itu dampak atau ikutannya, sementara masalah pokoknya adalah soal ijazah palsu. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita tidak boleh kemudian memunculkan target, wah di TO nih, target operasi pokoknya harus masuk penjara. Jangan begitu. Harus dibuktikan dulu. Di mana harus ada due process of law. Ya, dan tidak perlu ditahan dan lain sebagainya. Kan ini sesuatu upaya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat pagi ini. Terus ikuti channel Refli Harun ya. Kalau memang Jokowi ada ijazah aslinya dan itu kemudian melalui proses yang netral, bukan independen, netral. Kalau ini netral ya, jadi tidak boleh berpendapat, netral. Maka ya kita harus menerimanya. Tapi kalau tidak ada ya jangan dibenar-benarkan atau ditutup-tutupi. Itu saja pesannya, tetap dengan menghargai azas praduga tak bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.